Rumah makan Sigro Milir terletak di tepi Sungai Progo di Kranggan, Temanggung. Dengan suasananya yang sangat indah, yakni pemandangan langsung ke Kali Progo, Kranggan, dan suasana persawahan yang sangat elok. Juga difasilitasi dengan kolam renang yang menawan. Namun di sini saya tidak mempunyai banyak cerita tentang rumah makan ini, sehingga saya hanya akan bercerita tentang kisah pembantaian yang terjadi di Sungai Progo yang berada di dekat dengan lokasi rumah makan Sigro Milir ini. Jembatan Kali Progo Temanggung menjadi saksi bisu pembantaian ribuan pejuang Republik Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah selalu menjadi momen mengharukan bagi segenap masyarakat di lereng Gunung Sumbing Sindoro ini. Lantaran di jembatan Sungai Progo yang menjadi pembatas Kecamatan Temanggung dengan Kranggan ini, tersimpan cerita pilu pembantaian ribuan pejuang Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga 1949 saat Belanda berupaya kembali menjajah ke Indonesia. Kala itu terjadi perlawanan masif dari para pejuang di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Temanggung. Namun demikian, hal itu harus ditebus dengan pengorbanan ribuan nyawa pejuang. Selain perang terbuka, para pejuang di Temanggung kala itu banyak kemudian yang ditangkap, dipenjarakan di sebuah kamp di kota Temanggung, lalu dieksekusi satu persatu di jembatan Progo, kemudian tubuhnya dibuang di aliran sungai yang membelah Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Kali Progo merupakan lokasi yang menjadi saksi bisu pembantaian ribuan pejuang Republik Indonesia oleh tentara Belanda. Di jembatan Kali Progo dulu terjadi peristiwa mengenaskan pada tahun 1949. Para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda. Dari jembatan ini mereka ditembak. Korbannya cukup banyak dari tokoh pejuang di Temanggung. Dan di sini juga dimakamkan Bapak Bambang Sugeng yang merupakan kasat yang asli Temanggung. Peristiwa tragis di Temanggung terutama pada tahun 1949 dimulai dari banyaknya pejuang dan orang yang dicurigai Belanda ditangkap dan pada malam hari dieksekusi secara kejam di jembatan Progo. Jumlah beberapa korban memang tidak dapat diketahui secara pasti, namun diperkirakan lebih dari 1.000 orang meregang nyawa di tangan tentara Belanda. Pembantaian yang bisa dikategorikan kejahatan perang itu, para pejuang gugur dalam keadaan mengenaskan. Tanpa ampun leher mereka ditebas menggunakan parang, kemudian tubuhnya diberondong peluru tajam. Lantas mayatnya dibuang di Sungai Progo yang kala itu berbau anjir karena banjir darah manusia. Cerita ini didapat dari salah satu pejuang yang selamat bernama Pak Saleh. Pejuang ini berhasil lolos dari maut sebab saat hendak dieksekusi dia meminta kepada El Gojo dari batalion Anjing Nika agar diberi waktu untuk berdoa. Di remang malam dalam melantunkan doa dan hitungan persekian detik saat tergedul lengah, Saleh pun melompat ke aliran sungai yang tengah banjir dan dia pun lolos dari maut. Pak Saleh sendiri sebelum dibawa dari tahanan menuju Progo mengaku menandatangani buku daftar tahanan di nomor lebih dari 1.300-an, padahal masih banyak tahanan yang lainnya. Tak jauh dari tepian sungai tersebut yang terdapat makam petinggi tentara angkatan darat yang punya peran sentral di masa agresi militer Belanda kedua, yakni Majen TNI Bambang Sugeng. Perwira TNI ini memiliki hubungan erat dengan para prajurit dan para pejuang yang gugur di Progo karena mereka adalah anak buah sang perwira. Bambang Sugeng merupakan perwira militer Indonesia
Pernah menjabat Panglima Divisi ketiga, di mana Letkol Soeharto, Komandan Brigade ke-10 yang kelak menjadi Presiden RI kedua, adalah salah satu anak buahnya. Di puncak karir militernya, dia menjabat sebagai KSAD. Bambang Sugeng sendiri merupakan inisiator serangan umum 1 Maret 1949 yang menghebohkan dunia internasional dan membuktikan bahwa TNI dan Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Dalam wasiatnya di akhir hayat, Sugeng ini dimakamkan di tepian Sungai Progo dengan alasan agar bisa dekat dengan ribuan anak buahnya yang gugur di pantai Belanda sebagai kusuma bangsa. Jembatan Kali Progo yang melintang di atas Sungai Progo menghubungkan daerah Temanggung yang kaya akan hasil bumi ke kota-kota besar seperti Magelang, Semarang, dan Yogyakarta. Jembatan Kali Progo menyimpan sejarah kelam, yaitu menjadi tempat pembantaian massal para pejuang dan rakyat Indonesia oleh Belanda pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949. Mereka yang dieksekusi tentara Belanda di jembatan tersebut sebagian besar adalah rakyat sipil yang dituduh sebagai kaki tangan TNI. Tentara Belanda mendatangi kampung, pasar, dan rumah-rumah warga yang diduga memiliki hubungan dengan TNI, membawa mereka secara paksa dan dieksekusi di jembatan Kali Progo. Berdasarkan sejumlah keterangan saksi, sejak tentara Belanda memasuki Temanggung pada tahun 1948, eksekusi di jembatan ini berlangsung hampir setiap hari. Orang-orang yang akan dieksekusi diikat, tangannya terlebih dahulu, matanya ditutup dengan kain hitam dan dijajarkan menghadap Sungai Progo, baru ditembak satu persatu oleh tentara Belanda. Untuk mengenang para pejuang dan rakyat yang gugur, dibuatlah sebuah tugu monumen di samping jembatan Kali Progo. Pada monumen tersebut tertulis, "Aku tak kecewa, aku rela mati untuk cita-cita suci nan mulia, Indonesia adil, makmur, dan bahagia."